Film The Exorcism ini berkisah tentang Anthony Miller, aktor dengan kecanduan alkohol yang dipilih untuk membintangi film horor bertema eksorsisme sebagai pendeta. Namun Anthony kerap bersikap aneh setelah terlibat dalam proses syuting tersebut. Anak Anthony pun penasaran apakah tindakan aneh ayahnya itu terjadi akibat kecanduan alkohol atau karena sesuatu hal supranatural. Bagaimana alurnya? Kita langsung aja ke pembahasannya. Pada waktu itu Lee datang dari luar kota untuk menemui sang ayah yaitu Anthony. Dan terlihat Anthony sedang sibuk membaca skripsi dan latihan akting untuk memerankan menjadi seorang pastor yang nantinya akan melakukan pengusiran setan kepada salah seorang wanita. Di sini Anthony benar-benar mendalami karakter tersebut. Sampai-sampai Lee merasa sekarang Anthony sudah mulai berubah, tidak seperti dulu ketika Anthony bertemu dengan Lee. Namun Lee di sini mengerti atas perubahan tersebut. Mungkin itu karena pengaruh peran yang dibawakan oleh Anthony. Selain itu, Anthony juga harus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya, karena diketahui juga kalau dia adalah seorang pecandu alkohol. Sangat sulit bagi dirinya untuk bisa terlepas dari minuman itu. Tapi karena perannya sebagai pastor menjadikan dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membuat pengakuan dosa atas semua dosa-dosa yang selama ini telah ia lakukan. Waktu pun terus berlalu, Anthony terus saja mengasah aktingnya. Sebenarnya perannya sebagai pastor bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya yang asli. Namun Anthony adalah seorang profesional. Ketika dia menyetujui pengambilan peran tersebut, itu artinya Anthony harus totalitas selama syuting berlangsung. Di sini Lee juga selalu ikut menemaninya. Peter sebagai produser sekaligus sutradara film tersebut meminta Anthony untuk lebih menjiwai. Bahkan Peter sampai menyewa seorang pastor asli yaitu John Corner hanya untuk membimbing Anthony dan memberitahukan Anthony bagaimana seorang pastor menangani pasien yang kerasukan. Di hari berikutnya Anthony pun sudah siap dengan perannya menjadi seorang pastor. Dia pun memakai pakaian layaknya seperti seorang pastor. Nah, disinilah keanehan pun terjadi. Tiba-tiba saja Anthony mimisan. Tak hanya itu saja, keanehan pun terjadi lagi ketika dia berada di rumah. Di hari berikutnya, peran menjadi pastor ini membuat Anthony sedikit frustasi karena tidak sesuai harapan Peter. Lalu Peter menekankan dan memaksakan Anthony untuk benar-benar menjiwai perannya. Bahkan bila perlu peran ini memang benar-benar terjadi di kehidupan Anthony yang nyata. Set. Rolling. Hey, Mark. Knows you too. Sees your sins. Cut. Tony, come on, Okay, everybody, let's go ahead and... I believed you, man. Now we're all standing around the fuck. Jesus fuck! Karena tekanan dan tanggung jawab dia menjadi seorang aktor membuat pikirannya terpengaruhi. Anthony sering berhalusinasi. Ia selalu melihat hal aneh yang sama sekali belum pernah ia lihat. Dan terkadang dia juga selalu mendengar suara-suara bisikan di telinganya. Dari waktu ke waktu keadaan Anthony kini malah semakin menjadi aneh. Lee pun melihat ayahnya sedang berada di ruangan bawah tanah yang sedang berbicara sendiri. Dan terlihat Anthony berubah menjadi sangat menyeramkan. Terkadang perilakunya tak terkendali yang melukai dirinya sendiri. Fuck. Don't even know this. Good distillery. Lee yang melihat keanehan itu, ia mencoba mendatangi Pastor Corner bersama temannya yang bernama Lena. Dia memberitahukan semuanya yang terjadi. Lee juga memberikan rekaman suara ketika Anthony berbicara sendiri. Lalu Pastor Corner pun memberitahukan Lee, ternyata Anthony berbicara menggunakan bahasa Latin. Akan tetapi Pastor Corner sendiri tidak terlalu mengerti, akan tetapi ada beberapa kata yang dia paham, yang kalau diartikan, beri jalan bagi iblis Molek, siapkan kedatangan iblis Molek dengan menumbalkan anak-anakmu. Molek, prepare for his arrival, sacrifice your children. Dan ternyata iblis Molek sendiri adalah sosok iblis yang ada dalam cerita film yang kini sedang dikerjakan oleh Peter. Namun Pastor Corner masih beranggapan mungkin ini pengaruh dari peran Anthony sebagai aktor. Jadi Anthony terlalu jauh mendalami karakter tersebut sehingga sampai terbawa ke dunia nyata. Akan tetapi Pastor Corner akan mengawasi Anthony sampai sejauh mana dia berubah.
Dan tibalah ketika Anthony kembali memainkan perannya. Pada saat itu sedang adegan di mana Anthony akan mengusir setan yang ada pada tubuh Claire. Berulang kali Anthony seperti tidak berkonsentrasi melakukan adegan tersebut. Oh god damn it. Cut. Just Cut. Sementara Lee yang melihatnya dari kejauhan mulai ada rasa khawatir. Dan tibalah ketika Anthony mulai bertingkah aneh. Dia hanya terdiam lalu keluar, dan di depan semua kru, perlahan si iblis yang merasuki Anthony menunjukkan jati dirinya yang asli. just say the fucking Right. Orang-orang pun hanya terdiam ketakutan melihat Anthony. Dan kengerian pun terjadi ketika dia membenturkan kepalanya. Namun justru Peter malah terpukau karena itu yang dia inginkan, agar filmnya terlihat realistis dan dia tetap akan melanjutkan filmnya. Di sini mereka tak sadar kalau sesuatu mengerikan akan terjadi. Korban pertama yang tewas adalah kepada seorang aktor lainnya yang juga ikut dalam pembuatan film tersebut. Anthony pun mulai menyerang dan mencekiknya hingga tewas. Pada saat itu Lee yang bersama temannya Lena berusaha menenangkan Anthony. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Anthony kini sudah menjadi-jadi. Bahkan setelah itu Anthony meloncat keluar melalui jendela. Lalu Lee kembali menemui Pastor Corner, meminta bantuan, dan jelas apa yang terjadi kepada Anthony bukan karena gangguan jiwa, melainkan ada sosok roh jahat yang merasukinya. Mereka pun mencari Anthony ke tempat syuting, karena di sanalah si roh jahat yang merasuki Anthony itu berasal. Pastor Corner terlebih dulu masuk, mencoba menangani Anthony. Beberapa saat kemudian Lee masuk, lalu tiba-tiba saja Anthony muncul. Terlihat di sana ada Pastor Corner dan Lena. Tapi anehnya mereka hanya terdiam saja. Walaupun takut, Lee berusaha membuka Alkitab, membacakan doa-doa. Tapi sepertinya itu percuma saja, karena si roh jahat yang merasuki Anthony pun malah hafal dengan ayat yang dibacakan oleh Lee. Lalu si roh jahat mempengaruhi pikiran Lee, mengajak Lee untuk ikut bersamanya. Namun dia berusaha melawan agar tidak tergoda dengan setiap ucapannya. Lalu Lee mengambil salib yang dibawa oleh Pastor Corner dan langsung menempelkannya di kepala Anthony. Hingga salib itu pun berhasil membuat Anthony terpental. Dan di saat bersamaan itu juga membuat Pastor Corner bersama Lena tersadar kembali. It's not worth saving, and you know it. Fine, you don't know. Lalu si roh jahat kini mengincar Pastor Corner. Sekarang giliran Pastor Corner yang akan berhadapan langsung dengan Anthony. Sebelumnya Pastor meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Ternyata Pastor Corner tidak melawan, justru dia malah menyerahkan jiwanya kepada si roh jahat itu untuk mengambil dirinya saja dan membiarkan mereka pergi. Si roh jahat itu pun langsung berpindah masuk ke dalam tubuh Pastor Corner. Tak lama itu Anthony pun tersadar kembali. Namun berbeda dengan Pastor Corner, justru di sini Anthony melawan balik si roh jahat itu. Walaupun dia bukan seorang pastor, tapi sebagai seorang aktor, Anthony juga mempelajari tata cara bagaimana seorang pastor melakukan pengusiran roh jahat. Dan ternyata itu berhasil. Holy Mother of God, pray for us. Saint John the Baptist, Saint Teresa, Saint Matthew, all the disciples of the Lord. Not my God! Namun sayang Pastor Corner harus menjadi korban dan tewas bersama si roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Forgive me, Father, for I have sinned. Setelah tragedi yang terjadi kepada Anthony, Anthony kini bisa mengambil pelajaran dari tragedi tersebut. Anthony menjadi manusia yang lebih baik dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Semuanya berubah menjadi lebih baik. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa si Pastor Corner tidak mencoba melawan ketika tubuh Anthony dirasuki? Dan ternyata Pastor Corner tahu satu-satunya cara untuk menghentikan si roh jahat itu, dia harus dihancurkan bersama tubuh yang dirasukinya. Dan itulah alasan kenapa Pastor Corner mengorbankan dirinya agar Anthony bisa diselamatkan. Dan film pun tamat. Nah, oke guys, mungkin segitu dulu dari alur film ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.